Ketika mendengar kata konspirasi, kita mengingat hal-hal seperti penampakan UFO, hoaks pendaratan di bulan, serangan teroris yang terjadi terhadap gedung kembar WTC, World Trade Center, di New York pada tanggal 11 September tahun 2001, atau yang paling terbaru adalah konspirasi mengenai bumi bulat. Selain apa yang telah dituliskan, masih gitu sangat banyak lagi kejadian-kejadian yang dikatakan masyarakat dunia bahwa hal tersebut adalah sebuah konspirasi belaka. Menurut Wikipedia, teori persekongkolan atau teori konspirasi. Konspirasi teori adalah teori-teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa, pada umumnya peristiwa politik, sosial, atau sejarah, adalah suatu rahasia, dan seringkali memperdaya, direncanakan diam-diam oleh sekelompok rahasia orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa atau berpengaruh. Banyak teori konspirasi yang mengklaim bahwa peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah telah didominasi oleh para konspirator belakang layar yang memanipulasi kejadian-kejadian politik. Dengan kata lain, menjadikan sesuatu sebagai alternatif demi mencapai tujuan yang telah dirancang. Setelah melihat contoh peristiwa atau kejadian yang terjadi di dunia dan dikatakan sebagai sebuah konspirasi dan mengetahui apa arti dari sebuah kata konspirasi, pertanyaannya sekarang, apa hubungan antara konspirasi dengan amnesti pajak, tax amnesty, maupun timbulnya uang rupiah baru? Apa itu amnesti pajak? Pengertian amnesti pajak adalah penghapusan pajak bagi wajib pajak yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak lewat imbalan menyetor pajak dengan tarif yang lebih rendah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang-orang kaya di Indonesia yang memarkir dananya di luar negeri demi menghindari kewajiban membayar pajaknya. Sedangkan tujuan dari amnesti pajak sendiri yaitu meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, menambah jumlah wajib pajak, mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perekonomian, memanfaatkan dana yang tidak terpakai, dan sebagai langkah awal kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi yang lebih besar. Dengan adanya amnesti pajak, maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya, yang akan membuat APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar, sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Adanya amnesti pajak tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan, dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, serta memperbaiki ketimpangan. Sedangkan Presiden Joko Widodo, Jokowi, menegaskan tujuan dari digulirkannya program amnesti pajak bukan semata-mata mengejar target penerimaan negara. Dia menyatakan, hal penting yang ingin dicapai pemerintah melalui program ini adalah memperbaiki sistem perpajakan Indonesia dan memperluas basis pajak di dalam negeri. Saya tidak mau bicara masalah target karena yang ingin kita lakukan adalah memperluas basis pajak kita, memperbaiki sistem perpajakan kita, perbaiki sistem pelayanan kita, ujar dia di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, tanggal 30 September tahun 2016. Meski demikian, Jokowi juga mengapresiasi pencapaian harta deklarasi dan repatriasi yang telah mencapai 3.540 triliun pada akhir periode ini. Angka 3.540 triliun tersebut bukan angka yang sedikit, follow Kureta Now. Artinya tujuan utama dari amnesti pajak sendiri adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menarik seluruh uang dari rakyat Indonesia yang disimpan di bank luar negeri untuk dipindahkan ke
bank yang ada di Indonesia yang nantinya pemerintah dalam hal ini akan mendapatkan keuntungan dari amnesti pajak lewat pajak dari uang tersebut. Kenapa diterbitkan uang rupiah baru? Sebenarnya pergantian tampilan uang suatu negara sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan. Bahkan, perubahannya ada yang rutin dilakukan. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Asmawi, mengatakan bahwa adanya tampilan baru mata uang suatu negara dapat memberikan penyegaran tersendiri dalam proses transaksi di negara tersebut. Selain itu, dapat menjadi ruang apresiasi terhadap pahlawan ataupun seni yang terkandung di dalam tampilan mata uang. Telah kita ketahui bersama bertepatan dengan Hari Bela Negara, Bank Indonesia telah mengeluarkan dan mengedarkan secara resmi 11 pecahan uang baru tahun emisi TE 2016 yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam oleh Bank Indonesia. Pada rupiah kertas yang diterbitkan senilai Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Pp.000, dan Rp1.000. Sedangkan pada uang rupiah logam, yaitu Rp1.000, Rp500, Rp200, dan Rp100. Mengapa penulis harus mengatakan bahwa ada konspirasi di balik amnesti pajak dan penerbitan uang rupiah baru? Karena seperti yang kita semua tahu bahwa dengan program amnesti pajak dan mata uang rupiah baru sebenarnya adalah dua program yang memiliki tujuan yang sama. Tidak lama setelah penerbitan UU Nomor 11 2016 amnesti pajak tetangga, pada tanggal 19 Desember pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia (BI) melakukan pergantian baru dari rupiah yang itu adalah untuk menutupi UU Nomor 11 2016 menantang tax amnesty. Tujuan utama dari amnesti pajak merupakan upaya pemerintah untuk menarik semua uang dari rakyat Indonesia yang disimpan di bank-bank luar negeri untuk ditransfer ke bank di Indonesia yang akhirnya pemerintah dalam hal ini akan mendapatkan keuntungan dari amnesti pajak melalui pajak atas uang itu. Ini berarti bahwa pemerintah dalam upaya untuk memperkuat ekonominya masih kurang bila hanya melakukan program amnesti pajak. Karena mereka berpikir dalam hal ini pemerintah masih ada satu jenis deposito uang dari masyarakat Indonesia yang tidak dapat ditarik dan disetorkan di bank sebagai akibat dari kebijakan tax amnesty. Uang tersebut adalah uang publik atau orang kaya pedagang yang ada Indonesia dan menyimpan uang melalui brankas atau bantal guling digunakan untuk tidur. Dengan tidak menyimpan uang pemerintah di bank, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan dari kekayaan yang mereka miliki, tentu saja melalui pajak. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengganti mata uang oleh rupiah desain model baru. Di samping untuk lebih meningkatkan sistem keamanan yang ada, pemerintah juga bisa dapat mengetahui jumlah uang yang disimpan dalam brankas atau jenis non-deposit bank. Alasannya adalah karena pemerintah saat menerbitkan rupiah baru tidak memberikan batas waktu 5 tahun bagi rakyat Indonesia untuk swap rupiah-rupiah lama dengan yang baru. Otomatis pasti orang-orang yang menaruh uang selain di bank harus ditebus itu bahwa uang dapat digunakan kemudian dalam transaksi ekonomi di Indonesia, kecuali orang-orang ini tidak lagi ingin uang. Mungkin dia tidak bisa menebusnya di mana tidak mungkin. Lalu siapa konspirator yang menjadi dalang dari amnesti pajak dan rupiah tambahan baru ke pemerintah dalam hal ini Joko Widodo? Orang menjadi komplotan di balik ini semua adalah Sri Mulyani, mantan managing direktur Bank Dunia atau Menteri saat Keuangan Republik Indonesia. Dia adalah orang yang belum segera ditunjuk Presiden Joko Widodo. Menteri Pekan Keuangan membuat moratorium kebijakan TIPA anggaran untuk masing-masing lembaga negara di Indonesia. Yang pasti,
Sri Mulyani pernah terpilih sebagai wanita paling berpengaruh di dunia versi ke-23 dari majalah terkenal, Forbes, pada tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh di majalah Indonesia 2 Globe Asia bulan Oktober tahun 2007. Semua bentuk kebijakan yang akan diambil sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia semata-mata bertujuan ingin menciptakan stabilitas ekonomi bagi bangsa Indonesia.